Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Allahumma arhamna bil Qur'an. Masyiral muslimin rahimakumullah, kita bersyukur kepada Allah atas segala karunia-Nya, terkhusus bahwa kita masih diberi kesempatan sampai pada malam hari ini, malam yang ke-13, hampir separuh bulan Ramadan kita lewati. Mudah-mudahan hari-hari yang telah berlalu kita semua manfaatkan seoptimal mungkin dan diterima oleh Allah dengan pahala yang berlipat ganda. Salawat dan salam kita kirimkan untuk junjungan dan besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jemaah sekalian, 2 bulan sebelum bulan Ramadan kita sudah terus berdoa setiap saat. Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Kita terus minta agar Allah mempertemukan kita dengan bulan Ramadan. Sekarang kita sudah bertemu dengan bulan Ramadan. Kita mau ngapain? Apa yang menjadi sesuatu yang menarik sehingga kita jauh-jauh hari sebelumnya kita minta terus untuk bertemu. Kalau kita ingin sekali bertemu dengan seseorang, itu pasti ada sesuatu yang penting yang kita ingin sampaikan atau yang kita ingin lakukan terhadapnya. Sekarang bulan Ramadan sudah bertemu dengan kita, maka tentu kita semua harus tahu apa yang harus mesti kita lakukan dengan bulan Ramadan. Bulan Ramadan disiapkan Allah Subhanahu wa taala untuk menjadikan kita sebagai orang yang terbaik. Orang yang terbaik adalah orang yang paling mulia. Orang yang paling mulia tidak lain adalah orang yang disebut oleh Allah sebagai hamba yang bertakwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Bahwa sungguhnya orang yang paling mulia di antara kita di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang paling bertakwa kepada. Oleh karena itu jemaah sekalian, mesti kita semua memiliki target yang kemudian kita ikhtiarkan secara optimal untuk meraih diri kita menjadi orang yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bulan Ramadan ini itu dikondisikan sedemikian rupa sehingga setiap orang yang bersungguh-sungguh dia pasti akan menjadi orang yang terbaik. Di luar bulan suci Ramadan, meskipun perkara-perkara yang telah diatur sedemikian rupa oleh Allah, ada yang halal, ada yang haram, tetapi kadang-kadang kaum muslimin tidak terlalu peduli sehingga perkara yang haram tetap aja dilaksanakan dengan mudah. Seperti misalkan berbohong, itu kan haram. Tapi berbohong dalam kehidupan sehari-hari hal yang biasa. Menggibah itu kan perkara yang haram. Tetapi dalam seharian gibah itu sudah biasa.
hampir tidak ada orang berkumpul 2-3 orang, kecuali ada aja kemudian di sana orang melakukan ghibah dan seterusnya. Di bulan Ramadan bukan hanya haram, tapi ditambah konsekuensinya pahala puasanya jadi sia-sia. Sehingga diharapkan orang akan menjadi lebih hati-hati. Jadi semua perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah di bulan Ramadan ini, itu konsekuensinya menjadi bertambah. Bukan hanya mendapatkan dosa di bulan Ramadan ini kalau berbohong, tetapi berpotensi menghilangkan pahala puasanya, sehingga puasanya menjadi sia-sia. Jemaah yang dimuliakan Allah SWT, coba nanti kita lihat beberapa perbedaan yang mendasar antara di luar bulan Ramadan dengan di dalam bulan suci Ramadan, sebagai bukti bahwa kita ingin dikondisikan oleh Allah sehingga bulan Ramadan ini mampu membentuk kepribadian di dalam diri kita menjadi hamba yang terbaik. Saya sering membuat istilah yang baru dengan mengatakan bahwa bulan Ramadan ini adalah bulan normalisasi karakteristik Islami. Jadi kita hidup di luar bulan Ramadan itu kan tidak ada yang normal. Kita makan tidak normal. Nabi kita mengatakan makan sebelum, makan saat lapar, berhenti sebelum kenyang. Ada tidak yang memperhatikan pola makan seperti ini? Enggak ada. Orang umumnya makan masih kenyang, makan lagi gitu loh. Sel yang rusak di dalam tubuh, dia ahli biologi sel. Kesimpulannya adalah bahwa untuk membuat agar sel yang ada di dalam tubuh kita ini bisa dibuang, maka harus diciptakan kondisi yang lapar terhadap sel, sehingga sel itu saling mengkanibal. Yang kuat memakai lemah dan termasuk yang mati, sehingga dibuang sedemikian rupa. Maka menurut beliau ini, cara untuk membuang sel yang paling efektif adalah membuat tubuh kita lapar. Dan dia membuat interval waktu minimal 8 jam, maksimal 16 jam. Kita hitung itu sangat sesuai dengan aturan puasa. Kita puasa sekitar 12-13 jam. Dan uniknya lagi beliau mengatakan ini lebih ideal kalau dilakukan 2-3 kali dalam 1 minggu. Itu kan sangat sejalan dengan puasa yang disunahkan oleh ajaran agama kita, puasa Senin Kamis. Jadi ilmuwan dunia mampu melihat bahwa proses puasa yang dilakukan oleh umat Islam adalah puasa, proses atau cara untuk membuat tubuhnya itu menjadi semakin sehat. Kalau kita sehat kan mestinya kuat. Tetapi mengapa yang tadi kita katakan orang yang berpuasa lemas? Satu, karena sudah terlanjur terbiasa kita kebanyakan makan, sehingga ketika makan akan dikurangi sudah kebayang akan itu persoalannya. Coba kalau sebelumnya kita terbiasa makan yang normal, maka puasa tidak akan membuat kita seolah-olah kehilangan tengahnya. Yang kedua, hampir dapat dipastikan orang yang terlalu lemas saat berpuasa bulan Ramadan itu pasti jarang puasa sunnah. Kalau orang yang terbiasa puasa sunnah, puasa Ramadan biasa aja. Jadi bukan puasa Ramadannya yang masalah, tapi kebiasaan kita, pola kita di luar bulan Ramadan itu yang masalah. Yang perlu distandarisasi dengan norma yang standar, yakni norma aturan tentang makan, baik porsi maupun puasa sunnah yang diajarkan oleh agama kita. Jadi oleh karena itu jemaah sekalian, mari kita membuang kesan bahwa puasa itu mengurangi tenaga, membuat kita malas, lemas dan seterusnya. Sekedar sebuah contoh kecil saja. Saya kemarin melakukan perjalanan yang sangat panjang. Saya dapat tugas dakwah di Bontang itu malam pertama sampai malam kelima, full subuh, siang, sore, malam. Saya sholat subuh di Bontang itu, kemudian berangkat ke Balikpapan. Sampai Balikpapan saya ke Makassar. Makassar duhur. Saya ke Makassar, kemudian saya nyetir mobil sendirian menuju ke
orang tua saya, jaraknya 200 kilo lebih, 4-5 jam. Sampai di sana maghrib. Saya maghrib, buka, isya, taraweh, ceramah. Setelah itu jam 9 sekian lewat, saya bukan istirahat. Saya menuju lagi nyetir sendirian menuju daerah orang tua istri, Kabupaten Palopo namanya. Jaraknya juga sama, 200 kilo lebih, menempuh perjalanan 4 sampai 5 jam. Sampai di sana, saya sahur di sana. Istirahat sehari, saya balik ke Sopeng, ceramah lagi, tarwih, subuh. Kemudian saya balik ke Makassar sampai siang. Malam saya balik ke Jakarta, jam 1 malam tiba. Besok saya ingin sampai sekarang, nanti nggak pernah ada istirahat. Alhamdulillah, tarwih jalan terus, puasa jalan terus, nggak ada masalah, nggak ada sama sekali. Kemudian kita jadi lemes, sakit, karena kita sudah membentuk dalam benak kita bahwa puasa itu membuat sehat. Saya tidak ingin membuat perasaan di dalam diri saya bahwa puasa itu akan membuat kita jadi lemas. Jadi saya kira nanti kita dianggap oleh orang-orang non-muslim bahwa ibadah kita itu membuat kita tidak produktif, membuat kita malas. Ini harus kita hindarkan. Nah, jemaah yang dimuliakan Allah SWT, itu persoalan makan, kira-kira seperti itu. Yang kedua, yang dinormalisasi itu ibadah. Kita di luar bulan Ramadan itu kan ibadah sekedarnya saja, ya ibadah sih ibadah, ya jamaah. Tapi sangat terasa ketika bulan Ramadan itu meningkat. Sebetulnya yang normal itu seperti sekarang ini gitu loh. Orang-orang yang beriman itu jauh lebih perhatiannya kepada ibadah dibanding yang lain. Makanya di dalam Al-Quran kan didahulukan ibadah untuk mencari akhirat dibanding dengan dunia. Wabtaghi fima atakallahu darul akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Carilah, kejarlah akhiratmu. Yang penting jangan lupa dunia. Jadi didahulukan akhirat, lalu kemudian diingatkan untuk tidak lupa dunia. Jadi kalau mau melihat kondisi yang ideal orang-orang yang beriman itu di bulan Ramadan, bagaimana antusias mereka beribadah, mestinya fenomena yang seperti ini tidak hanya terjadi di bulan Ramadan, tapi di luar di bulan Ramadan, orang-orang yang beriman selamanya akan selalu menganggap ibadah, ketaatan kepada Allah itu jauh lebih harus didahulukan dibanding yang lain-lainnya. Jadi dari sisi ibadah, maka juga harus kita mampu merasakan sebuah perbedaan yang mendasar. Sebelumnya kita mungkin ibadah hanya sekedarnya, di bulan Ramadan ini menjadi lebih meningkat. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, begitu pula terhadap perkara-perkara yang lain. Memang seluruh perkara haram itu bisa mengurangi pahala, tapi setidaknya dalam hadis itu disebut 5. Yang pertama ghibah, karena ini paling bahaya sebetulnya. Itu bisa menciptakan kondisi sosial yang tidak harmonis, yang tidak baik. Itu masalah ghibah. Karena itu menjadi haram dan sekaligus menjadi penekanan akan berakibat terhadap hilangnya ibadah puasa pahalanya karena ghibah. Yang kemudian adalah adu domba, namimah. Yang kemudian berdusta, kemudian sumpah palsu dan memandang dengan pandangan yang syahwat. Ini semua di luar bulan Ramadan ini liar gitu loh. Nah, kita berharap dengan bulan Ramadan ini itu menjadi nilai normal standar. Kita benar-benar menjadi lebih hati-hati. Jamaah yang dimuliakan Allah SWT, inilah keadaan yang mestinya menjadi karakter kita sebagai orang yang beriman. Karakter orang yang beriman, dia pasti ahli ibadah. Tidak ada orang yang beriman kecuali dia mencintai ibadah. Kalau ada yang mengaku beriman tapi tidak mencintai ibadah dan tidak menjadi ahli ibadah, maka keimanannya menjadi dipertanyakan. Makanya dalam Al-Quran itu selalu digandeng antara iman dan amal soleh. Innalladzina amanu wa amilus solihat. Itu banyak ayat yang mengandang antara iman dan amal soleh. Orang yang beriman dia ditunjukkan dengan amal soleh. Baik amal soleh kaitannya dengan Allah, amal soleh kaitannya dengan sesama manusia. Nah, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi perkara-perkara yang diharamkan di dalam ajaran agama kita ini harus menjadi karakter, ya, menjadi karakter kita, tidak suka berbohong. Orang yang beriman harus benci apa yang dimaksud dengan berbohong. Baik di dalam adu domba, tidak suka bersumpah palsu,
dan tidak suka melihat dengan pandangan yang liar terhadap apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau ini menjadi karakter, itulah karakter orang yang terbaik yang oleh Allah disebut sebagai hamba yang bertakwa. Karenanya sudah kita memproses diri dengan sedemikian rupa, Allah memberikan hadiah yang sedemikian rupa, yang tidak lain adalah surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduha samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Bersegeralah menuju ampunan pada Tuhanmu dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang dijanjikan kepada orang takwa. Satu cirinya, alladzina yunfikuna fis sarai wad dharra, adalah orang yang menginfakkan sebagian hartanya baik dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sempit. Jadi orang yang beriman dan bertakwa itu punya karakter sensitivitas sosialnya sangat tinggi, sangat suka berbagi. Tidak ada orang yang beriman itu pelit, tidak ada orang yang beriman itu kikir. Karena itu kalau kita masih merasa pelit, merasa kikir, ini harus segera kita kikis. Karena ciri orang yang beriman adalah selalu senang berbagi. Alladzina yunfikuna fis sarai wad dharra. Yang kemudian kedua, karakternya adalah wal kadhimina ghaidh. Dia tidak suka marah-marah, bukan berarti tidak boleh marah, tapi marah pada tempatnya dengan marah yang proporsional, bukan marah bukan pada tempatnya dan tidak proporsional. Nah, ini juga yang seringkali mudah menimbulkan persoalan sosial karena banyaknya orang yang tidak mampu menahan amarahnya. Yang ketiga adalah wal afina anin nas, memaafkan sesama manusia. Di dalam diri setiap orang yang beriman tidak boleh ada rasa dendam. Ya, kita justru selalu ingin agar orang yang bersangkutan dengan kita maafkan. Toh kita tidak ada rugi memaafkan siapapun juga. Salah satu orang yang dijanjikan surga oleh Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang setiap malam memaafkan orang yang ada sangkutan kaitan dengan dia. Jadi ciri atau karakter orang yang beriman adalah dia sangat suka untuk memaafkan. Yang berikutnya adalah jika dia bersalah, dia berbuat dosa, segera ingat Allah dan segera bertobat. Mudah-mudahan dengan bulan Ramadan ini mampu melahirkan sebuah kepribadian baru terhadap diri kita menjadi orang-orang yang memiliki karakter yang baik yang disebutkan baik di dalam Al-Quran maupun di dalam hadis. Puasa bukan hanya ritual spiritual belaka, tapi ini harus mampu melahirkan sebuah dimensi kepribadian di dalam diri kita dengan karakter yang khas, yakni karakter yang Islami. Mudah-mudahan ada manfaatnya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.